Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang khotam pemaharan. Teman-teman Kamis Pon ya, khotam pemaharan ini khotam yang berasal dari pemaharan ya. Misalkan teman-teman Kamis Pon ini pasang susu ya, pasang kekebalan, pasang pagar gaib rumah ya. Jadi itu khotam-khotam yang berdasarkan dari pemaharan ya. Anda beli, Anda pakai jasa orang ya. Nah, khotam dari jenis ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Biasanya sekali pakai gitu ya. Nah, yang satu itu. Kedua, khotam dari jenis ini Anda tidak tahu riwayatnya gitu ya. Dari mana asal khotam ini gitu ya. Ya, kedua, Anda pun juga tidak tahu bagaimana perawatannya. Ini kan banyak yang terjadi, yang dialami oleh teman-teman kita ya. Ketika dia itu contoh ya, Anda ini pasang susu misalkan. Anda kan tidak tahu gitu. Yang dipasang itu apa? Susu gitu ya. Tidak tahu loh. Bahwasanya misalkan emas yang dipasang di dalam dahi Anda, bibir Anda, telinga Anda, atau batuk Anda. Itu tidak tahu kalau Anda itu ada isinya makhluk halus, itu kan tidak tahu loh. Yang Anda tahu adalah fungsinya. Jadi keberadaan khotam ini bisa berfungsi ya, memberikan tuah ya, sebagai pemikat ya, memberikan tuah pemikat. Nah, inilah yang harus Anda waspadai, inilah yang harus Anda sikapi ya. Ya. Seolah-olah khotam itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan Anda ya, dengan memberikan tuah. Orang itu suka dengan Anda karena Anda cantik, tampan, karena adanya keberadaan susuk yang ada di dalam tubuh Anda. Tapi pernahkah Anda paham bahwasanya itu tidak selamanya, itu tidak permanen ya. Ketika energi tuahnya ini sudah habis, maka apa yang terjadi? Khotam yang berada di dalam media tadi itu akan berbalik arah, menyerang diri Anda. Inilah yang berbahaya. Inilah yang harus kita sikapi ya. Jadi keberadaannya seperti itu. Jadi keberadaan khotam pemaharan yang ada di dalam tubuh Anda itu tidak permanen teman-teman ya. Tidak percaya silakan ya. Anda tanya orang yang pernah pasang susu, hidupnya pasti berantakan. Ya kenapa? Ya tidak bisa mengendalikan khotam ya. Ibarat tidak tahu khotamnya itu bagaimana perawatannya. Wis pokoknya sekali pakai. Ya memang sekali pakai. Anda datang ke dukun pasang khotam ya, sekali pakai bisa saat itu ya, mungkin jangka waktu sebulan atau sampai 1 tahun bisa digunakan. Tapi setelah itu ya, energinya habis ya, terus tidak bisa digunakan. Yo, energi Anda yang akan dihisap. Nah, inilah bahayanya ya. Bahaya dari khotam pemaharan ya. Kenapa? Anda tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya. Sebenarnya di situ saja. Kalau Anda tahu, ya tidak ada masalah itu. Ya. Ibarat Anda ini bermain pisau, terus Anda kena pisau. Kenapa? Anda tidak ahli. Sama seperti itu ya. Ya. Jadi khotam pemaharan ini adalah khotam yang berasal dari Anda memahari sesuatu. Lah bisa jadi ya. Contoh misalkan ya, saya pasang khotam untuk kekebalan. Ya, di dalam tubuh saya ada khotam kekebalan. Terus saya ini tidak tahu ya. Saya gunakan kebal saya, tapi saya tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Ya. Ya lama kelamaan tubuh kita ini akan sakit-sakitan. Tubuh kita ini akan mudah emosi. Rezeki kita ini akan seret, rezeki kita ini akan mampet ya. Kalau itu katakanlah khotamnya susu itu ya, seperti susu itu, Anda tidak semakin cantik, tapi semakin welek, semakin jelek. Ya, Anda akan semakin kelihatan lebih tua daripada umurnya. Kenapa? Dihisap. Energi batin Anda ini dihisap dengan khotam yang menempati susu tadi. Nah, inilah yang harus Anda waspadai kaitannya dengan khotam pemaharan. Ya, lebih baik Anda menggunakan khotam keilmuan. Ya, khotam pemaharan ini juga khotam keilmuan ya, tapi yang menjalankan ilmu adalah orang lain. Kalau orang lain pasti bisa mengendalikan khotam tadi. Orang bisa panggil khotam,
berarti orang itu bisa mengendalikan kodam itu. Lah, masalahnya dia panggil terus dia masukkan di dalam tubuh Anda. Terus Anda dilepas karena jual beli putus ya. Anda kasih 1 juta, 2 juta ya. Nah, bagaimana Pak ini supaya saya ini bisa bangkit ya. Aura pikat saya. Dimasukkanlah kodam kuntilanak misalnya. Masukkan dalam tubuh Anda, bangkit aura Anda. Tapi ada masanya. Tidak mungkin dia itu akan setia terus dengan diri Anda kalau tidak dikasih makan. Dan ibaratnya kan seperti itu ya, orang bekerja harus dikasih gaji. Kodam, ketempatan di dalam tubuh Anda, ya harus Anda perlakukan seperti itu. Anda harus kasih makan. Kalau tidak, Anda yang akan dimakan gitu. Ya bukan dimakan orangnya, tapi energi batin Anda. Dan lama-lama Anda akan tersesat, ya Anda akan semakin jauh dari Tuhan. Itulah bahaya dari kodam jenis pemaharan. Ini kodam yang paling bahaya. Ya. Daripada kodam ketempelan ya. Kodam ketempelan itu misalkan ya Anda ini pergi ke gunung, pergi ke petilasan, tiba-tiba ada kodam ingin ikut dengan Anda karena senang dengan Anda. Itu tidak bahaya. Kenapa? Karena tidak ada keterpaksaan gitu. Proses pemasukannya itu tidak ada keterpaksaan karena memang dia itu senang dengan diri Anda. Lah ini kodam pemaharan ini senang tidak senang pokoknya kamu kudu melok aku gitu. Kan seperti itu. Lah ketika sudah ikut ya, ketika sudah ikut tidak diperlakukan dengan baik. Oke lah, katakanlah ya, kodam itu yang narik ya, yang narik si A gitu ya. Si A bisa mengendalikan, tidak ada masalah. Dimasukkan kepada si B. Si B ini tidak cocok misalkan ya, tidak cocok dengan energinya kodam tadi. Dipaksa supaya bisa masuk. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri Anda. Maka kodam bukannya memberikan manfaat, tapi kodam akan menjerumuskan Anda. Itulah bahaya dari kodam pemaharan. Nah, semoga teman-teman Kamispon paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwasanya kodam pemaharan itu sangat-sangat berbahaya. Kalau bisa dihindari, jangan sampai melakukan. Kalau sudah pernah melakukan dan Anda sudah tahu efeknya itu negatif bagi diri Anda, segera lakukan pembersihan. Ya, kalau tidak dibersihkan, waduh ya bahaya. Ya, akan bahaya bagi diri Anda. Paham ya? Nah, semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman Kamispon ya, dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.